memori memori rasa yang ada di dalam tubuh kita itu benar-benar bersih. Rasa sakitnya itu benar-benar bersih. Jadi taruhlah kita itu masih bisa mengingat peristiwa itu. Ketika kita recall lagi peristiwa itu, dampak rasanya itu udah nggak ada. Rasanya udah nol, udah datar, udah netral, nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, nggak ada rasa kesal dan segala macam. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Kali ini aku ingin berbagi cerita. Ada berita bahagia dari salah satu klien yang pada bulan Januari lalu datang ke studio. Dia membutuhkan terapi pemulihan jiwa dan restorasi bawah sadar. Karena pada saat itu dia baru putus cinta, ya. Dia baru putus cinta, terus ternyata pacarnya itu memilih perempuan lain, ya, yang dipilih oleh ibunya. Jadi ceritanya pacarnya ini dijodohkan sama ibunya, dan akhirnya pacarnya memilih untuk membangun kehidupan baru bersama perempuan pilihan dari ibunya. Ya pada saat itu aku juga masih bertanya ya, hari gini di zaman yang seperti ini dan masih ada yang cerita-cerita begini gitu. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Dan kebetulan si laki-laki ini memilih untuk menuruti apa kata ibunya. Oke, klienku merasa tersakiti, merasa dibohongi, merasa tidak dipilih, merasa tidak layak dan segala macamnya. Jadi kehidupannya kacau. Waktu datang ke sini, perempuan ini cantik. Cantik banget menurutku. Untuk ukuran orang Jawa itu cantik. Cantiknya orang Jawa. Pada saat kesini tuh ya dengan kondisi kacau, pikiran kacau, matanya sembab, auranya tidak terpancar. Jadi benar-benar kelihatan kalau ya dia lagi tidak baik-baik saja. Oke, akhirnya diterapi, terus setelah terapi pemulihan jiwa, terapi lanjutannya adalah restorasi bawah sadar. Terus setelah restorasi bawah sadar, itu masih ada PR 40 hari untuk terapi mandiri. Jadi ada treatment mandiri di rumah dan aku pantau selama 40 hari itu. Oke, setelah itu kita masih kontak-kontakan tuh. Masih kontak-kontakan, terus pada saat si laki-laki ini menikah, dia WA aku, "Bunda, aku kok sedih ya, aku kok pengen nangis, aku kok begini begitu dan segala macam." Aku bilanglah sama perempuan ini, ya kesedihan itu tergantung kita. Karena semua itu ada di ranah pikiran. Selama kita belum bisa mengendalikan pikiran kita dan masih menggenggam itu memori-memori masa lalu, ya terus-terusan kita akan terhantui. Pilihanmu adalah maju dan menjadikan semua yang sudah terjadi itu sebagai pengalaman hidup, atau kamu mau hidup dengan membawa semua kenangan-kenangan yang sudah terjadi di masa lalu itu dalam kehidupanmu sekarang. Dimana di kehidupan sekarang itu semua sudah berubah. Dan apa yang sudah terjadi itu tidak mungkin untuk bisa diulangi lagi. Oke, terus aku bilang, kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri dan dia berhak bahagia dengan caranya sendiri. Taruhlah itu adalah pilihan atau perjodohan dari orang tuanya. Sebenarnya dia punya hak untuk memilih. Tapi pilihannya ternyata bukan bersamamu. Jadi kamu harus move on dan kamu harus bangun kebahagiaan dengan caramu sendiri.
Karena dia juga memilih bahagia tanpa melibatkanmu di dalam hidupnya. Dan kamu juga berhak bahagia tanpa melibatkan dia dalam hidupmu. Oke, setelah ngobrol panjang, selesai, udah nggak ada kabar tuh. Udah nggak ada kabar lama, dan minggu kemarin dia ngasih kabar bahagia. Aku dikirimi foto, di situ ada foto dia dengan ada laki-laki baru. Terus di situ ada tulisan kalau mereka akan bertunangan tanggal 4 Agustus besok. Jadi ceritanya ini laki-laki ya sudah mendekati dia atau mengejar-ngejar dia bahkan sampai dia itu masih kuliah gitu. Tapi diabaikan karena dia memilih laki-laki lain. Dan ternyata di akhir cerita laki-laki ini memenangkan hatinya, bisa memenangkan hatinya. Dan akhirnya mereka memilih untuk bertunangan di tanggal 4 Agustus ya. 4 Agustus besok ini mereka bertunangan. Ini satu cerita dari cerita bahagia-bahagia lainnya yang aku terima gitu. Nah, kenapa aku angkat cerita ini? Ya, aku masih apa ya? Masih takjub aja di zaman yang sudah sangat modern, apalagi dengan anak-anak muda zaman sekarang itu masih ada perjodohan ya yang dilakukan oleh orang tua. Dan yang bikin aku surprise, masih ada anak-anak yang manut kepada orang tuanya gitu. Ya kalau lihat anak-anak zaman now itu kan nggak mungkin lah kita akan susah untuk mengendalikan mereka. Mereka sangat kritis ya terhadap banyak hal gitu ya. Mereka lebih memilih untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Bahkan ada pemikiran bahwa anak-anak sekarang itu agak sedikit dalam tanda kutip pemberontak ya. Dan masih ada ternyata di luar sana yang di tempat dan jarak yang tidak terjangkau olehku, ternyata masih ada praktek seperti ini dan masih ada anak yang manut. Ini luar biasa. Teman, patah hati, terus putus harapan karena cinta, itu kan seringkali kita alami ya. Tapi yang kita lupa adalah untuk menyelesaikan dampak rasanya. Sehingga patah hati, putus cinta itu bisa menjadi trauma untuk hubungan-hubungan selanjutnya. Jadi seperti perempuan yang satu ini, dia merasakan patah hati sejak dia SMA. Terus akhirnya bergulir, mengalami kegagalan-kegagalan dalam hubungan. Dan pada saat dia merasa menemukan laki-laki yang ini benar-benar jodohku. Ini benar-benar jodohku. Terus dia merasa bahwa dia ingin menghabiskan sebagian dari hidupnya bersama laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini memilih orang lain. Sampai akhirnya dia mencari solusi ya. Dia tergerak untuk mencari solusi. Apa sih sebenarnya yang terjadi denganku? Sehingga beberapa kali menjalin hubungan itu gagal terus. Dan menemukan laki-laki dengan tipe yang sama. Dengan karakter yang gak jauh-jauh beda gitu. Akhirnya dia menemukanku dari konten YouTube ya. Ada tarikan untuk berkomunikasi denganku, ada tarikan untuk bertemu denganku.
Terus setelah itu bikin janjian terapi, dijalankan, sesi terapi dijalankan. Sebenarnya pilihan bisa dua, bisa online dan bisa offline. Tapi dia memilih untuk datang langsung bertemu denganku. Oke, terjadilah terapi itu. Setelah itu dia treatment 40 hari, karena ada treatment 40 hari untuk benar-benar bisa bersih ya. Memori rasa yang ada di dalam tubuh kita itu benar-benar bersih. Rasa sakitnya itu benar-benar bersih. Jadi taruhlah kita itu masih bisa mengingat peristiwa itu. Ketika kita recall lagi peristiwa itu, dampak rasanya itu udah nggak ada. Rasanya udah nol, udah datar, udah netral, nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, nggak ada rasa kesal dan segala macam. Jadi kita masih bisa mengingat peristiwa itu, masih bisa melihat fotonya, masih bisa mengingat orangnya dan segala macam yang berhubungan dengan orang itu, ya, tanpa ada emosi di dalamnya. Jadi rasanya itu udah nol, rasanya udah datar, udah netral, udah nggak berasa apa-apa lagi gitu. Sampai akhirnya aku mendengar berita bahagia, dia berani untuk membuka diri kepada orang lain dan ya memutuskan untuk hidup bersama orang baru ini. Setelah semua trauma dan lukanya selesai. Itu sangat penting. Karena ketika trauma dan luka itu tidak selesai atau belum selesai, ya itu akan menarik orang-orang baru tapi dengan karakter tipikal yang hampir sama. Jadi pada saat kalian merasa trauma dengan hubungan, ya, pernah patah hati, pernah putus cinta, dan kalian rasa ini kok aku selalu menemukan orang yang sama, berarti kalian butuh diterapi, kalian butuh dipulihkan jiwanya dan butuh direstorasi pikiran bawah sadarnya. Oke, terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.